Radio Banjarmasin 90,1 FM. Selamat malam listeners. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Wah, gak berasa ya. Ini udah 2 minggu kita berpuasa ya listeners ya. Alhamdulillah. Semoga puasa Anda lancar terus, gak ada yang bolong, terus pahalanya juga bisa full di bulan Ramadan tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini kan udah malam Jumat listeners ya. Berarti kita ketemu lagi nih di program spesial Ramadan Radio Banjarmasin. Ada apa ya listeners? Ayo, apa coba? Apa? Betul, ada Uus menjawab. Ustadz, Ustazah menjawab. Wah, ini salah satu program yang saya kangen-kangenin juga karena bisa sambil sharing, terus juga tanya-tanya sama Ustadz atau Ustazah listeners yang pasti orang yang lebih tahu gitu untuk persoalan agama apalagi di bulan Ramadan. Nah, ini masih sama kayak minggu lalu listeners ya. Minggu ini kita juga bakalan ngobrol seputar puasa dan agama Islam bersama Ustadz Muhari, pimpinan pesantren Tahfidz RMA Banjarbaru sekaligus sekretaris ISNU Banjarbaru. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, kelebihan sehat semua, mudah-mudahan keluarga besar iRadio senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah Ustadz, minggu lalu kan kita ngebahas tentang persiapan dan keistimewaan puasa. Yang kurang nih soal niat puasanya nih yang belum kita bahas nih Pak Ustadz ya. Niat puasa itu kan bermacam-macam ya. Ada yang dibacain dalam hati pas malam hari atau ketika sahur. Ada juga umat muslim yang membacakan niat puasa itu secara bersama-sama dengan nyaring setelah sholat tarawih. Ini hukumnya seperti apa sih Ustadz? Listeners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjawab pertanyaan Mbak Maya tadi, apa hukumnya kita mengucapkan niat secara zahar sebagaimana dilakukan oleh kebiasaan kita setelah sholat witir? Itu biasanya kita berbareng-bareng, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mengucapkan niat dengan zahar ini bisa kita tarik atau kita cari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh rawahu Muslim, misalnya an Aisyah ummil mu'minin qalat dakhala 'ala an-nabi ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada saya lalu bertanya, apa ada makanan? Ujar Rasul, kami menjawab, tidak ada. Rasulullah berkata, fa inni idzan shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Rasulullah mengucapkan dengan zahar. Inilah dalil mengapa kita berniat dengan zahar, walaupun sebenarnya niat itu di dalam hati. Jadi niat ini karena rukun wajib bagi kita umat Islam yang ingin berpuasa berniat. Niat pada malam hari maupun niat sebelum fajar tiba. Demikian. Oh baik. Minggu lalu kan kita juga udah dikasih tahu nih kalau puasa itu gak cuma tentang menahan lapar dan haus ya, tapi juga hawa nafsu. Ini kayaknya yang paling susah untuk dilawan nih Pak Ustadz. Hawa nafsu. Selain makan dan minum, sebenarnya apa aja sih yang bisa membatalkan puasa kita? Listeners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjawab pertanyaan Maya, mungkin juga pertanyaan kita semua. Apa yang membatalkan puasa? Membatalkan puasa yaitu setiap masuknya benda ke dalam perut melalui rongga tubuh seperti mulut, hidung, telinga dan kemaluan, maupun bersetubuh dengan istri di siang bulan Ramadan dan mengeluarkan sperma. Itu yang membatalkan puasa, dan kesemuanya itu dilakukan secara sengaja. Saya garis bawahi, dilakukan secara sengaja dan tahu tentang hukumnya. Maka kalau sudah itu terjadi, sengaja tahu tentang hukumnya, maka batallah puasanya. Tapi jika pekerjaan itu dilakukan karena lupa atau tidak sengaja, maka beberapa penjelasan yang bisa kita kutip, misalnya nih, Mbak Maya muntah-muntah. Jika di siang hari sengaja untuk muntah, maka batal puasanya. Misalnya memasukkan jari ke tenggorokan kemudian muntah, itu bisa membatalkan puasa. Tetapi jika tidak sengaja memang karena sakit, maka tidak batal. Seperti misalnya
hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Hakim wal Bahaki, man dara'ahu al-qai'u wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Rasulullah bersabda, barang siapa dikalahkan oleh muntah, maka tidak ada qada baginya. Barang siapa muntah dengan sengaja, maka hendaknya ia mengqadanya. Nah, jadi kalau prinsipnya kalau sengaja itu batal. Terus misalnya gini nih Pak Ustadz, kita kan lupa gitu kalau kita lagi puasa. Biasanya kan sering tuh kayak misalnya awal-awal puasa belum terbiasa gitu kan, nggak sengaja kita makan atau minum padahal lagi berpuasa. Itu kayak gimana hukumnya Pak Ustadz? Nah, saudara-saudara listeners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan dan minum dapat membatalkan puasa kecuali dalam keadaan lupa. Jadi siapapun yang lupa makan dan minum saat berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Tapi jika yang dimakan dan diminum itu tidak banyak. Jangan misalnya setelah 1 piring 2 piring baru lupa. Sengaja itu berarti. Apa dalilnya? Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa lupa dalam keadaan berpuasa lalu ia makan dan minum, maka sempurnakan puasanya. Sebab ia diberi makan atau diminum diberi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau keadaan lupa silahkan dilanjutkan puasanya. Nah, jadi gitu ya listeners, hukumnya bagi Anda yang tidak sengaja makan atau minum saat puasa. Jadi habis ini kita bakal ngebahas lagi apa aja hukum puasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Uus Menjawab, Ustadz Ustazah Menjawab. Masih di Radio Banjarmasin 90,1 FM bareng Maya Edalia. Sekarang kita masih ada di Uus Menjawab, Ustadz Ustazah Menjawab. Masih bersama juga dengan Ustadz Muhari, pimpinan pesantren Tahfidz RMA Banjarbaru sekaligus sekretaris ISNU Banjarbaru ya. Jadi kita akan ngebahas juga nih listener soal apa aja sih yang bisa membatalkan puasa kita gitu. Nah ini penting banget nih, bisa kita pelajari juga. Ini kan kalau berpuasa nih Pak Ustadz, kadang ada beberapa hal yang tidak kita inginkan terjadi. Misalnya bagi laki-laki ya mimpi basah nih contohnya ya, mimpi basah di siang bolong. Itu kayak gimana nih hukumnya Pak Ustadz, junub saat berpuasa? Listeners, keluarnya sperma di siang hari selama puasa memang dapat membatalkan puasa jika catatannya adalah dilakukan dengan sengaja. Jika karena tertidur lalu bermimpi sampai keluar sperma misalnya, maka tidak batal. Sama dengan bersetubuh di malam hari, siangnya mandi, itu juga tidak membatalkan puasa. Seperti penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in la min hulumin thumma la yuftiru wa la yaqdi, muttafaqun alaih. Dari Aisyah dan Ummi Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di saat subuh dalam keadaan junub, setelah bersubuh bukan karena mimpi, beliau tidak membatalkan puasanya dan tidak mengqadanya. Jadi kalau pian bersetubuh lalu mandi wajib saat masuk subuh itu tidak membatalkan puasa. Terus kasus lainnya lagi nih Pak Ustadz, misalnya ada kasus orang sakit atau musafir. Hukum puasanya seperti apa sih bagi mereka? Apalagi yang musafir tuh kayaknya saya masih kurang paham tuh kalau dalam Islam seperti apa memandangnya. Listeners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sakit dan orang yang berpergian jauh melebihi batas qasar salat sekitar radius 90 km, maka boleh dia tidak berpuasa, namun wajib mengganti puasa di luar Ramadan. Seperti misalnya surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka,
maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari lain. Nah, terus saya pernah juga kan punya nenek waktu itu, beliau sudah meninggal sekarang. Tuh beliau masih hidup gitu, masih aktif berpuasa. Padahal anak-anaknya nih udah kayak ya udah kalau misalnya nggak puasa juga nggak apa-apa gitu. Ini sebenarnya hukum berpuasa bagi orang tua yang sudah berumur dan lemah itu seperti apa Pak Ustadz? Nah, kalau orang tua dan orang sakit tidak ada harapan sembuh, maka dia membayar fidyah dan tidak mengganti puasanya. Jadi cukup membayar fidyah kalau misalnya orang tua tidak ada harapan sembuh, stroke berlawasan, misalnya stroke lama sekali, renta ya, maka boleh dia tidak berpuasa. Oke listeners, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang hukum berpuasa dan apa saja yang boleh dan nggak boleh kita lakukan saat berpuasa, listeners ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Uus Menjawab, Ustadz Ustazah Menjawab. Radio Banjarmasin 90,1 FM, Uus Menjawab bersama Maya Edalia dan juga Ustadz Muhari, listeners ya. Kita masih ngebahas tentang hukum berpuasa, kemudian apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan juga saya akhir-akhir ini Pak Ustadz ya sering banget ngeliat postingan teman-teman saya, apalagi mereka yang sudah mempunyai anak gitu kan. Ini pada galau gitu. Mereka ini sebenarnya boleh berpuasa nggak sih untuk ibu hamil atau yang menyusui gitu? Karena kan kita sebagai umat muslim memang diwajibkan berpuasa, tapi kita juga harus harus melihat kondisi fisik kita gitu Pak Ustadz. Gimana hukum puasa bagi orang hamil dan menyusui Pak Ustadz? Mazhab Syafi'iyah dan Hambali mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui hukumnya adalah keduanya wajib qadha dan membayar fidyah. Jadi orang hamil dan menyusui wajib qadha dan membayar fidyah jika keduanya tidak berpuasa karena mengkhawatirkan pada kondisi anaknya. Nah, ini membayar fidyah dan wajib puasa ini adalah jika keduanya tidak berpuasa karena mengkhawatirkan pada kondisi anaknya. Jadi kalau berpuasa misalnya anaknya terganggu, maka dia boleh tidak berpuasa tapi diganti dan membayar fidyah. Sebab ini merupakan bentuk meninggalkan puasa yang dinikmati oleh ibu dan anaknya. Jika ibu hamil dan menyusui hanya mengkhawatirkan pada kondisi mereka saja, tidak khawatir pada kandungan dan anaknya, maka mereka hanya wajib qadha saja tanpa membayar fidyah. Nah ini pertanyaannya sebenarnya buat saya sendiri juga sih. Kadang kan kalau misalnya kita mau wudhu gitu kan, terus juga sunahnya kan wudhu tuh kumur-kumur gitu ya Pak Ustadz ya. Itu terus ketelan misalnya gitu, ada mungkin sebagian air yang ketelan gitu, itu sebenarnya batal nggak sih puasanya Pak Ustadz? Jika memasukkan air kumur-kumur ke dalam perutnya, jika dilakukan dengan tidak lazim maka batal puasanya, dan jika dengan wajar maka tidak batal gitu. Walau sabaqa ma'al madmadati awil istinsyaqi ila jawfi nudhira an balagha aftara wa illa fala. Itu dalilnya. Jadi kalau disengaja itu membatalkan puasa. Nah ini pas pandemi COVID-19 ini kan banyak juga orang yang akhirnya membuka usaha catering gitu kan, terus juga melayani untuk buka puasa atau mungkin sahur gitu. Sama kayak saya nih, saya lagi buka catering juga nih sekarang Pak Ustadz. Kita kan masaknya nggak mungkin dari malam ya, takutnya basi gitu. Ada beberapa masakan yang harus dimasak pas pagi misalnya atau siang gitu. Itu kan kita harus tahu nih rasanya kayak gimana nih biar orang tuh suka gitu Pak Ustadz. Ini sebenarnya boleh nggak sih kita sebagai pengusaha kuliner gitu, punya usaha makanan, boleh nggak sih kita ngicipin makanan di ujung lidah gitu, ngerasain biar masakannya tuh tetap enak di lidah orang lain. Nah hukum puasanya kayak gimana tuh kalau kasusnya kayak gini Pak Ustadz? Mencicipi makanan adalah makruh bagi orang yang berpuasa, kecuali memang ada hajat ya. Ada hajat apa misalnya, itu makruh hukumnya. Baik, kalau untuk mereka pekerja di lapangan yang kerjaannya berat banget, ngurus fisik, itu kayak gimana? Misal kayak kuli bangunan, petani dan sebagainya, itu kayak gimana tuh Pak Ustadz hukum puasanya, apakah berbeda dengan yang lain? Wajib atas para pekerja berat di bulan Ramadan
seperti para petani dan lainnya, niatnya tetap puasa di malam hari. Nah, kemudian apabila mereka mendapati musyaqqat yang berat atau sebab yang berat misalnya sehingga dia membatalkan puasa, maka boleh berbuka atau menghentikan puasa. Nah, tapi apabila tidak ada mendapati musyaqqat yang berat, maka ia tetap harus berpuasa. Jadi niatnya tetap di bulan malamnya tetap ingin berpuasa. Lalu apabila ada sebab-sebab dia misalnya terlalu capek, terlalu ini, boleh dia tidak berpuasa. Wah, ternyata intinya puasa dalam Islam itu sangat penuh dengan toleransi ya listeners ya. Kalau lupa puasanya bisa dilanjut, kalau nggak tahu maka tidak berdosa. Bagi ibu hamil dan menyusui boleh untuk tidak berpuasa, dan bagi pekerja berat diperbolehkan membatalkan puasa jika memang pekerjaannya sangat amat berat. Nah, jadi lebih tahu kan listeners, makanya jangan kemana-mana, tetap di Uus Menjawab, Ustadz Ustazah Menjawab. Masih di Radio Banjarmasin, di Uus Menjawab bersama Maya Edalia dan juga Ustadz Muhari, listeners, pimpinan pesantren Tahfidz RMA Banjarbaru sekaligus sekretaris ISNU Banjarbaru ya. Tadi kita udah ngebahas tuh hukum berpuasa untuk ibu hamil, menyusui, pekerja yang berat juga listeners ya. Nah, sekarang kita mau nambah lagi nih amalan-amalan apa aja yang bisa kita lakuin gitu selama bulan puasa. Nah, kalau sunah-sunahnya yang bisa kita lakukan selama puasa ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, seperti apa nih Pak Ustadz? Nah, tentu ada sunnah yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan puasa adalah segera berbuka dan berakhir sahur. Jadi menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. La tazulu ummati bi khairim ma ajjalu al-iftara wa akharru as-sahur. Rasulullah mengatakan umatku selalu dalam kebaikan selama bergegas dalam berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Rawahu Ahmad. Inilah yang menjadi pegangan kita. Kalau sudah berbunyi saat berbuka puasa, maka segera kita berbuka puasa. Tapi kalau saat sahur, nah disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Misalnya waktu subuh pukul 5 kurang, maka kita bersahurnya di antara itu ya 10 menit atau 15 menit sebelumnya. Kenapa? Supaya kita bisa bersiap-siap untuk bisa sholat subuh. Nah, kapan kita harus mengakhirkan sahur? Nah, jarak sahur ini menurut Rasulullah SAW, jarak selesai sahur dan masuk sholat yaitu diperkirakan orang membaca 50 ayat. Ya, qala qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayat. Jadi 50 ayat. Berapa kira-kira 50 ayat ini? Sekitar 10 menit. Nah, jadi 10 menit itu waktu longgar jeda kita antara sahur dengan sholat subuh itu 10 menit. Kita bisa menyelesaikan sahur. Selain itu ada lagi nggak sunnah yang bisa kita kerjain? Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah meninggalkan perkataan dan perbuatan tercela. Rasulullah mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan buruk dan mengamalkannya, maka tidak butuh bagi Allah orang tersebut meninggalkan makanan dan minum. Artinya, kalau kita tidak meninggalkan perkataan buruk dan tercela, ini dapat membatalkan puasa. Jadi kita sunnah untuk meninggalkan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang tercela agar puasa kita benar-benar terjaga. Oke, terakhir nih Pak Ustadz ya. Bulan puasa ini kan bulan yang penuh berkah dan ampunan. Bulan dimana pahala kita tuh dilipat gandakan insya Allah. Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih memaknai bulan Ramadan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berdiri, yang beribadah di malam Ramadan karena iman dan takwa,
Karena iman kepada Allah, mengharapkan pahala Allah dilakukan dengan penuh perhitungan, dengan evaluasi yang mantap. Ghufiralahu, diampuni baginya ma taqaddama min dzambih, dosa-dosa yang terdahulu. Nah, bagaimana cara ibadah Ramadannya malam Ramadan? Yakni sholat taraweh. Sholat taraweh itu berbagai versi yang dilakukan oleh umat Islam. Bagi kaum Nahdiyin ini terbiasa sudah melakukan sholat taraweh 20 rakaat ditambah dengan witir. Jadi pergunakan malam-malam Ramadan dengan kita bersama-sama untuk mengisi bulan-bulan Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan dan diisi dengan amal ibadah. Dengan cara mengisinya dengan sholat tarawih. Demikian Mbak Maya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilafan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya Ustadz Muhari mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Muhari sudah mau meluangkan waktunya berbagi ilmu sama saya dan juga listeners. Semoga bermanfaat obrolan kita tadi listeners, jadi bisa menambah wawasan seputar bulan puasa juga. Semoga bulan ini menjadi bulan penuh berkah untuk kita semua. Dan jangan lupa terus dengerin iRadio Banjarmasin, apalagi program spesialnya ada Uus Menjawab, Ustadz Ustazah Menjawab setiap hari Kamis dari jam 7 sampai jam 8. Jangan kemana-mana, habis ini bakal ada kirim salam ya.